Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 11, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat di atas terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tujuan Penderitaan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Kristus dapat mengubah pencobaan yang menyakitkan menjadi kemenangan yang mulia. Cerita renungan siang kita hari ini adalah penderitaan dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh bila kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tulis Daud, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, dan lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku,
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Penderitaan bukanlah penghambat pertumbuhan rohani kita. Sebaliknya, penderitaan justru dapat menjadi jalan pertumbuhan rohani. Jika kita mengizinkan penderitaan melatih kita, maka kita dapat lebih dekat kepada Allah dan firman-Nya. Kerap kali, melalui penderitaan, Bapa membentuk kita dengan penuh kasih supaya menyerupai putranya, dan perlahan-lahan memberi kita keberanian, belas kasih, kepenuhan, dan ketenangan seperti yang kita rindukan dan doakan. Tanpa penderitaan, Allah tidak dapat menyelesaikan semua yang ingin Dia kerjakan di dalam dan melalui kita. Apakah Anda diajar oleh Allah melalui penderitaan dan rasa sakit, dengan kasih karunia-Nya? Anda dapat bertahan untuk melakukan perintah-Nya dengan sabar. Dia dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya untuk membawa Anda ke dalam hati dan firman-Nya. Dia pun dapat memberi Anda pengajaran untuk Anda pelajari, serta memberi kedamaian-Nya di tengah-tengah kesukaran Anda. Alkitab berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, Allah sedang membentuk Anda lebih dari yang dapat Anda bayangkan." Apakah Allah menghukum kita ketika berdosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus bisa membedakan antara hukuman dan disiplin. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, semua dosa kita di masa lalu, saat ini, dan masa mendatang telah dihukum di kayu salib. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah dihukum untuk dosa. Hal itu telah lunas terbayar sekali untuk selamanya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena pengorbanan Kristus. Allah hanya melihat kebenaran Kristus ketika Ia melihat kita. Dosa kita telah ditebus di kayu salib oleh Yesus. Karena itu, kita tidak akan dihukum untuk itu. Namun, dosa dalam hidup kita yang butuhkan didisiplinkan oleh Allah. Jika kita terus berbuat dosa, tidak berbalik dan bertobat, Allah akan mendisiplinkan kita. Jika Ia tidak melakukannya, Ia bukanlah seorang Bapa yang mengasihi dan peduli. Sama seperti ketika kita mendisiplinkan anak-anak untuk kebaikan mereka, begitu pula Bapa di surga mendisiplinkan anak-anaknya dengan penuh kasih, demi kebaikan mereka. Ibrani 12 ayat 7-13 mengatakan, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak." Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Disiplin adalah cara Allah mengubah anak-anaknya dari yang memberontak menjadi taat. Melalui pendisiplinan, mata kita dibukakan lebih jelas terhadap pandangan Allah mengenai hidup kita. Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 32,
Disiplin menyebabkan kita mengakui dan berbalik dari dosa yang belum dituntaskan. Dengan cara ini, disiplin membersihkan kita. Ia juga merupakan pendorong. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu keinginannya bagi hidup kita. Disiplin memberi kita kesempatan untuk belajar, supaya semakin serupa dengan Kristus. Disiplin adalah hal yang baik. Kita perlu ingat bahwa dosa tetap akan ada selama kita hidup di dunia ini. Maka, kita memerlukan pendisiplinan dari Allah bukan hanya demi ketaatan kita, namun juga harus menerima konsekuensi alamiah dari dosa. Jika orang percaya mencuri sesuatu, Allah akan mengampuninya dan membersihkannya dari dosa mencuri itu. Allah akan memulihkan hubungan antara dirinya dan pencuri yang bertobat itu. Namun, hukuman sosial dari pencurian itu bisa sangat buruk. Bisa berupa denda, ataupun penjara. Ini adalah konsekuensi alamiah dari dosa yang mesti ditanggung seseorang. Namun, Allah bisa tetap bekerja melalui peristiwa ini untuk meningkatkan iman kita dan membuat kita semakin memuliakannya. Bagaimana saya dapat terhindar dari dosa dalam hidup kekristenan saya? Alkitab menyatakan bantuan-bantuan berikut ini bisa membantu kita untuk terhindar dari dosa. 1. Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita, gerejanya, supaya bisa hidup berkemenangan dalam hidup Kristiani. Melalui Galatia 5 ayat 16-25, Paulus menyatakan dengan jelas adanya pertentangan antara keinginan daging dan buah Roh Kudus. Dalam bagian ini, kita dinyatakan telah dipanggil untuk hidup dalam Roh. Setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini menekankan bahwa kita perlu hidup dalam Roh, tunduk kepada kuasanya. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus, dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam hidup Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta, tanpa takut dan penuh keyakinan. Seseorang hidup dalam Roh Kudus saat dia tidak berusaha membatasi gerakan Roh Kudus, memadamkan roh, yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan berusaha untuk hidup dipenuhi dengan roh. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama, sama seperti dalam Perjanjian Lama, Allah yang menentukan, Dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam Perjanjian Lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya. Saya percaya bahwa Efesus 5 ayat 18-21 dan Kolose 3 ayat 16 ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal ini menjadi makin jelas bahwa hasil dari kedua pemenuhan dalam ayat-ayat itu adalah sama. Dan ini mengantar kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. 2. Firman Tuhan. Alkitab menulis di 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi memperlengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi
saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Sebagaimana dinyatakan melalui Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan hidup, berkuasa, dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani. Penulis kitab Mazmur berbicara mengenai kuasa Alkitab dalam mengubah hidup seseorang melalui Mazmur 119 ayat 9, 11, 105 dan ayat-ayat lainnya. Yosua diberitahukan kunci keberhasilan untuk mengatasi musuhnya, sebagai analogi bagi peperangan rohani kita juga saat ini. Hanya kalau ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dia dapat melakukannya dengan baik. Yosua taat sekalipun apa yang Allah perintahkan kepadanya seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhannya terhadap firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Bantuan yang satu ini seringkali kita perlakukan dengan sepele. Kita membawa Alkitab ke gereja, membaca renungan harian atau perikop tertentu dalam sehari. Namun kita lalai menghafalnya, merenungkannya, menerapkannya dalam hidup, mengakui dosa yang ditunjukkannya, dan bersyukur untuk karunia yang diberikan Allah ini kepada kita. Terkait Alkitab, kita seringkali tidak punya selera, atau malah makan secara berlebihan. Kita seringkali makan firman Tuhan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita menyantap firman Tuhan hanya ketika ke gereja, tapi tidak pernah makan secara cukup untuk membuat kita jadi orang Kristen yang sehat dan segar bugar. Atau, kita sering sekali makan, tapi tidak pernah merenungkannya secara memadai untuk mendapatkan nutrisi rohani daripadanya. Jika saudara tidak punya kebiasaan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam setiap hari dan menghafal ayat-ayat yang berkesan, penting bagi saudara mulai berusaha untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan saudara. Saya juga menyarankan saudara memulai sebuah catatan harian, baik di komputer atau dalam sebuah buku. Jadikan kebiasaan untuk tidak menaruh Alkitab yang sedang saudara baca, sampai saudara sudah mencatat segala yang telah saudara pelajari darinya. Saya juga sering mencatat doa-doa, meminta Allah mengubah bagian-bagian hidup yang Allah tunjukkan kepada saya. Alkitab adalah alat yang Roh Kudus gunakan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang lain, suatu bagian utama dan penting dari senjata rohani yang Allah berikan untuk kita pakai dalam peperangan rohani kita. 3. Doa. Ini adalah bantuan penting lainnya yang Allah telah berikan kepada kita. Bantuan ini pun sering diresponi orang Kristen secara basa-basi saja, apalagi untuk melakukannya. Kita ada persekutuan doa, waktu berdoa, dan sebagainya. Namun kita tidak menggunakannya sesuai contoh yang ditunjukkan gereja mula-mula. Paulus berkali-kali mengatakan bagaimana dia berdoa bagi mereka yang dia layani. Secara pribadi, kita sering tidak menggunakan bantuan ini. Padahal, Allah telah memberikan janji-janji indah sehubungan dengan doa. Paulus juga menyinggung soal doa dalam pembahasannya mengenai peperangan rohani. Bagaimanakah pentingnya doa? Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani, sebelum ia menyangkal Yesus. Ketika itu, saat Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sama seperti Petrus, saudara ingin melakukan apa yang baik, tapi tidak memiliki kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk mencari, mengetuk dan meminta, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Tetapi kita tidak boleh sekedar berbasa-basi mengenai ini. Saya tidak bermaksud mengatakan doa memiliki kuasa magis. Bukan demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. 4. Gereja. Lagi-lagi kita sering mengabaikan bantuan yang ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Dia mengirimkan mereka dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ketika kita membaca mengenai perjalanan-perjalanan misi di Kisah Para Rasul, mereka tidak pergi sendirian, tapi dalam kelompok yang terdiri dari paling sedikit 2 orang. Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Paulus menyarankan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu dengan yang lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Yakobus mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Dalam kitab Amsal, dalam Perjanjian Lama, kita diberitahukan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, atau dengan ungkapan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada orang-orang yang saya tahu yang bersekutu dengan saudara-saudari seiman melalui telepon atau bertatap muka langsung, dan membagikan bagaimana hidup kekristenan mereka berlangsung, pergumulan mereka saling mendoakan satu dengan lainnya, dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat, namun, kadang-kadang dalam area tertentu, perubahan terasa begitu lambat. Namun, Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah hidup kita. Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia kepada janji-janjinya. Kebebasan yang berguna dan membangun. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kata, segala sesuatu diperbolehkan, dapat diartikan kebebasan. Orang Kristen bisa bertindak bebas berbuat segala apapun. Namun kata, segala sesuatu diperbolehkan, bukan berarti kita boleh bertindak semau gue, dan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang berguna dan membangun. Dari ayat ini kita bisa belajar apa yang bisa kita jadikan sebuah dasar pertimbangan dalam menyikapi kebebasan, yaitu, apakah kebebasan itu bermanfaat bagi kita dan sesama atau tidak? Lalu berikutnya, apakah kebebasan yang kita peroleh itu berguna dan membangun kehidupan kita atau tidak? Apakah itu memberkati kota di mana kita tinggal atau malah membuatnya semakin kacau? Ini merupakan hal yang penting untuk kita sikapi dalam alam kebebasan.
Sebab apalah gunanya kita melakukan sesuatu apabila itu malah membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin menghancurkan hidup kita atau menyengsarakan orang lain? Apakah kita harus tega menghancurkan hidup orang lain hanya demi memuaskan hasrat yang ada dalam diri kita? Itu bukanlah gambaran sikap yang diinginkan Tuhan dalam memberikan kemerdekaan atau kebebasan bagi umat-Nya. Dalam menyikapi kebebasan ini kita baca dalam surat Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan pergunakan kemerdekaan atau kebebasan seenaknya sehingga kita merasa wajar untuk hidup dalam dosa. Tetapi hendaklah itu kita pergunakan untuk melayani atas dasar kasih. Alangkah pentingnya memiliki kasih sejati dalam hidup kita, yang akan mampu membuat pola pikir kita berbeda dari pola pikir dunia terhadap arti sebuah kebebasan. Petrus berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Sebuah kehidupan yang merdeka seharusnya dipakai untuk menjadi hamba Allah, yang akan memuliakannya lebih lagi, dan bukan untuk berbuat berbagai kejahatan yang akan menghancurkan diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain. Dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru, dengan pola pikir yang seharusnya baru pula yang akan memampukan kita untuk menyikapi kebebasan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kebebasan diberikan kepada kita bukan untuk membuat segalanya semakin buruk, tetapi justru agar kehidupan manusia bisa semakin baik. Meski mungkin dunia masih berpikir berbeda, janganlah kita malah ikut-ikutan. Mari nyatakan bagaimana bentuk kebebasan yang semestinya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Inilah saatnya untuk menunjukkan bagaimana cara menyikapi kemerdekaan yang sebenarnya dengan penuh tanggung jawab seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan rindu kita melakukan hal-hal yang berguna sehingga dengan demikian kita menjadi produktif dan berdaya guna bagi banyak orang. Namun, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, alangkah baiknya jika kita mengisinya dengan melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk membangun. Tuhan meminta manusia untuk menimbang dengan baik dengan hal yang akan dilakukan. Manusia sebaiknya memilih hal-hal yang berguna dan membangun. Mari kita menjalani hidup dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan membangun. Sehingga dengan demikian kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu, gunakanlah setiap kemerdekaan yang kita peroleh untuk memberkati orang lain. Menanggalkan beban, Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa, meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain.
Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari, dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encumbrance atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa, dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Bukan hanya diampuni tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Siapkah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita lepaskan segala beban yang merintangi juga dosa-dosa yang mengikat kita. Semua itu sanggup memperlambat, menghambat hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskan semuanya, dan berlarilah. Raihlah mahkota kehidupan di depan sana yang telah menanti kita. Tanggalkan semua beban dan dosa agar kita mampu berlari dengan baik. Akar kepahitan, Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Akar kepahitan pastilah membawa masalah baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebab penulis Ibrani dalam nas hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, mari kita cek hati kita, yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh di dalam hati kita?
Jika kita mempelajari lebih mendalam, maka kita akan menemukan setidaknya ada 4 ciri kepahitan yang dituliskan dalam Ibrani 12, yakni: pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12, penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi, kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Ayat 15 mengatakan kita harus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun akar itu tidak terlihat, hal ini sangat merusak. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosionalmu. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika benih kepahitan ini berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang ke dua arah yang berbeda, ke arah dirimu sendiri dan membuatmu menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi, jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hati kita dan tumbuh dalam diri kita. Jangan menyiraminya dengan cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati dari orang lain. Apapun rasa sakit yang kita alami, bagaimanapun orang lain telah menyakiti kita, bawalah ke kaki salib dan katakan, "Ini milikmu, Tuhan, aku memberikannya kepadamu." Menurutmu, apakah Tuhan dapat mengangkat semua kepahitan yang kamu rasakan dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik? Alih-alih membiarkan benih itu berakar dan bertumbuh, biarkan kepahitan tersebut mati oleh kasih Allah yang tidak habisnya. Karena itu, yakinlah bahwa hidup kita akan berubah dari pahit menjadi lebih baik. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian.
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.